menanyakan, kemarin saya mendengar katanya RW 20 itu ada di data list untuk perbaikan jalan gang. Ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Surat pengantar itu istilahnya harus ditandatangan atau diketahui terlebih dahulu oleh pihak RT atau RW. Istilahnya kami mengharapkan ketika ada warga yang misalkan ujug-ujug gitunya ke kelurahan, mohon untuk disuruh dulu atau diarahkan dulu untuk ke RT atau ke RW. Berarti Ibu udah nggak di Pamoyanan? Udah. Terakhir Desember 2024 itu masih di Pamoyanan. Tapi karena mungkin ya istilahnya ada rolling gitu ya, atau ngerolling PPL. Itu Januari 2025 saya dipindah tugaskan ke Mekarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah ada di RW 20, yaitu di wilayah lokasinya Ibu RW, yaitu Ibu Rani. Saya itu lagi teman-teman, kita mau bersilaturahmi seperti biasa, ngobrol bersama Ibu RW 20 bulan Ramadan. Ini saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, dengan Ibu Rani ya, betul? Ibu RW 20? Ya. Alhamdulillah, Bu, boleh ikut masuk ya? Ngobrol-ngobrol. Terus semuanya, akhirnya saya hari ini ada di rumahnya Ibu RW 20 gitu. Bunda Rani Indriana ya? Ya. Alhamdulillah, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon izin hari ini saya mau mengganggu waktunya, boleh ya? Boleh. Boleh, ya keberatan? Tidak. Yang lagi sibuk? Sebetulnya ada, tapi menyempatkan untuk Pak Teddy. Alhamdulillah, ternyata teman-teman menyempatkan. Padahal orang sibuk nih, betul ya. Tahu nggak Bu, udah lama Ibu menjadi RW? Kalau jadi ketua RW itu baru 1 periode sekarang. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya sudah sempat menjadi ketua RT. Oh, jadi sebelum jadi ketua RW pernah jadi ketua RT? Iya. Kalau boleh tahu nih RW 20 ini ada berapa RT? RW 20 itu terdiri dari 3 RT. 3 RT ya? Ya, RT 1, RT 2, dan RT 3. RT 1, RT 2, dan RT 3. Iya. Berarti cukup luas juga ya, dan cukup banyak juga penduduknya. Kira-kira ada berapa kakak semuanya? Semuanya itu yang terbanyak di RT 1 ada 102 kakak, kurang lebih. Itu tidak termasuk yang penduduk tidak tetap. Terus di RT 2 itu ada 95 kakak. 5 kakak ya. Dan di RT 3 itu paling kecil, paling sedikit 85 kakak. 85 kakak. Iya. Berarti total hampir kurang lebih 300 ya? 300 lebih. 300 kakak. Oke Ibu, untuk di RW 20 nih biasanya permasalahannya apa aja nih untuk lingkungannya nih? Permasalahannya mungkin satu itu masih tetap kurang sadarnya masyarakat tentang kebersihan. Saya sebagai ketua RW dan dibantu ketua RT itu selalu ke masyarakat, ke warga masyarakat itu coba sampah di istilahnya dipilah-pilah ya, dipilah-pilah yang organik dan anorganik. Nah itu mungkin, tapi ya yang namanya masyarakat sebagian ada yang istilahnya ada yang peduli, ada yang peduli, tapi ada juga masyarakat yang belum peduli,
bukan tidak peduli, tapi belum peduli, ya. belum sadar mungkin bagaimana itu nanti bahayanya sampah, akan dampaknya bagaimana terhadap lingkungan, mungkin seperti itu. Mungkin ada program dari RW yang sudah berjalan Bu. Kalau program itu mungkin sudah baku ya, di RW 20 itu sudah ada yang namanya iuran wajib, ada iuran kematian, ya, termasuk mungkin nanti kita ada istilahnya ada wakaf, tanah wakaf. Ada tanah wakaf, ada yang memberikan tanah wakaf untuk pembangunan masjid. Masjid gitu. Alhamdulillah ada orang gitu ya, warga masyarakat di luar RW 20 yang kebetulan di sini mempunyai tanah, dan alhamdulillah itu memberikan tanah wakaf 100 meter untuk pembangunan masjid di RW 20. Kebetulan di RW 20 itu tidak mempunyai masjid jami. Jadi selama ini kalau ke masjid jami itu keluar ya? Iya, paling ke RW 15 atau ke RW 12 atau ke RW 14 gitu. Makanya kemarin ada yang memberikan tanah wakaf untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah, istilahnya kami sangat bersyukur sekali gitu. Ya. Tinggal mungkin nanti itu untuk pembangunannya atau untuk kedepannya itu bagaimana, istilahnya sudah kami rembukan dengan warga masyarakat. Ini Bu, untuk masyarakat di sini ini ada yang beragama lain nggak? Ini semua. Kebetulan di sini ada ya? Satu yang non muslim, ya, tapi istilahnya bisa berbaur dengan yang muslim di sini. Menerima bantuan apa aja Bu? Sudah jabat sekarang. Kalau dari pemerintah mungkin warga masyarakatnya ya. Warga masyarakatnya itu ada yang sudah mendapat BPNT, ada yang mendapat PKH gitu. Mungkin ada yang dari beras. Beras. Iya, yang beras dari kelurahan. Iya, bantuan pangan ya. Iya, dan ada juga anak-anak baduta yang mendapat keluarga berisiko stunting mendapat telur dan ayam. Ya. Berarti sudah ada ya sampai gitu dari sampai. Pemerintah. Ada kegiatan lain nggak Bu di luar dari karyawan itu? Mungkin Ibu sebagai apa gitu? Kegiatan Ibu sehari-hari gitu yang lainnya. Ya. Selain menjadi ibu RW. Betul. Ibu rumah tangga. Tapi mungkin karena mengembangkan bakatku butuh, bakatku butuh itu alhamdulillah gitu ya. Nginduk ke dinas BKKBN sebagai PPL Posyandu. Jadi Ibu menginduk ke BKKBN sebagai PPL Posyandu. Itu udah lama Bu kegiatan itu? Dari tahun, kalau pertama itu menjadi PPL Posyandu itu dari tahun 2015. Tapi sekarang kan ada yang namanya database ya, terdaftar di BKN. Alhamdulillah kemarin udah mengikuti testing P3K, tapi alhamdulillah belum lolos. Belum berhasil ya. Belum berhasil. Nah, terus ini gimana Bu tuh suka dukanya Bu kalau menjadi PPL itu? Suka dukanya menjadi PPL. Sukanya, alhamdulillah kita dengan kader-kader Posyandu itu menjadi deket, seperti dengan saudara gitu ya. Alhamdulillah juga. Terus alhamdulillah juga menambah ilmu. Jadi istilahnya itu ilmu terkedah, kita nggak usah kuliah atau apa,
tapi dengan sendirinya kita terus menambah ilmu. Itu Bu, untuk PPL itu kan menangani posyandu ya Bu ya? Iya. Itu ada berapa posyandu Bu semuanya yang ditangani Ibu? Kebetulan per Januari 2025 saya dialih tugaskan ke Desa Mekarsari. Oh, berarti Ibu udah nggak di Pamoyanan? Udah. Terakhir Desember 2024 itu masih di Pamoyanan. Tapi karena mungkin ya istilahnya ada rolling gitu ya, atau rolling PPL. Itu per Januari 2025 saya dipindah tugaskan ke Mekarsari. Desa Mekarsari. Desa Mekarsari. Iya. Ya? Iya. Oh, jadi sekarang di Desa Mekarsari. Di Desa Mekarsari sebagai PPL Posyandu, atau istilahnya kalau di BKKBN itu lini lapangan. Jadi tentang penyuluhan keluarga berencana, pokoknya yang berhubungan dengan keluarga berencana, perlindungan anak, pengendalian penduduk, itu di BKKBN. Mungkin Ibu yang ada mau disampaikan? Apa ya? Kalau menurut saya sebagai warga masyarakat RW 20 itu untuk Kelurahan Pamoyanan yang sampai saat ini saya rasakan, mungkin kemarin sih sebetulnya berhubungan dengan surat pengantar. Surat pengantar, misalkan membuat SKU atau membuat SKTM SKTM, atau misalkan hal-hal yang istilahnya nanti berhubungan dengan kelurahan, itu diharapkan surat pengantar itu istilahnya harus ditandatangan atau diketahui terlebih dahulu oleh pihak RT atau RW. Istilahnya kami mengharapkan ketika ada warga yang misalkan ujug-ujug gitunya ke kelurahan, mohon untuk disuruh dulu atau diarahkan dulu untuk ke RT atau ke RW. Seperti itu mungkin unek-unek sedikit, tapi itu juga istilahnya tidak terus menerus. Cuma mungkin ini sebagai gambaran saja. Kalau bisa ketika misalkan ada surat pengantar itu ditandatangan dulu oleh RT dan RW. Nah, kebetulan kemarin ada warga di sini yang membuat SKU. Setelah ditandatangan RT, langsung karena katanya ibu RW-nya tidak ada, langsung ke kelurahan. Tapi menurut saya kan sekarang mah zaman zaman digital, bisa aja misalkan telepon dulu, gimana lah pokoknya mah yang istilahnya bisa ini kan nanti dipertanggungjawabkan mungkin ya. Surat pengantar itu kan ketika misalkan ternyata itu bukan warga sini, itu membuat surat pengantar tanpa ada tanda tangan misalkan RT atau RW langsung ke kelurahan, itu bisa jadi nanti bukan warga di sini, itu kan dikonfirmasi dulu. Iya, seperti itu. Maaf ya, kalau saya istilahnya kan mobile ya, tidak selamanya ada di tempat, tapi semaksimal mungkin saya itu harus melayani warga RW 20. Makanya istilahnya saya itu di motor selalu bawa stempel seperti itu. Tinggal misalkan gini, Bu, abdi peryogi stempel. Posisi di mana? Sur abdi teh. Posisi di mana di anu? Karena kebetulan mempunyai motor, ya udah. Istilahnya mah dijuk-juk gitulah. Seperti itu.
Terus untuk himbauan untuk warga masyarakat di sini tetap ya, itu yang menjadi permasalahan itu sampah. Betul, tidak punya bisnis ya? Tidak punya bisnis, tapi kalau ada yang menawarkan mah insya Allah diusahakan belajar ke orang-orang yang nanti misalkan, Bu mau belajar bisnis, mau belajar gitu. Saya boleh tahu nggak, Ibu punya anak berapa dari karena saya di BKKBN, jadi 2 anak lebih sehat. Tapi udah pada besar semuanya. Sudah, alhamdulillah, yang satu sudah menikah, tapi kebetulan belum mempunyai anak. Yang kedua itu masih laki-laki. Pertanyaan terakhir, siap? Siap. Jangan tegang ya. Nah, mungkin ada harapan-harapan ke pemerintah RW 20 ya, yang mungkin ada yang disampaikan, mungkin di infrastruktur, di apa, bolehlah. Akan Ibu silakan sampaikan apa aja harapannya atau permohonannya untuk RW 20. Enggak boleh. Apa ya permohonannya atau harapannya di RW 20 sementara ini? Mungkin perhatian dari pemerintah untuk RW 20 alhamdulillah sudah ada istilahnya apa sih? Sudah ada realisasi. Sudah ada realisasinya. Mungkin saya berharap untuk nanti ada perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Ada sebagian di sini yang belum terrealisasi dengan jalan aspal ya, atau apa, rabat beton. Rabat beton. Itu belum terrealisasi. Mudah-mudahan. Kemarin saya mendengar katanya RW 20 itu ada di data list untuk perbaikan jalan gang. Ya, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Seperti itu mungkin. Coba itu aja. Ya, mungkin sementara itu saja, nanti bisa menyusul. Oke, baik, Ibu RW, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Mudah-mudahan Ibu RW selalu sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Tambah karirnya. Amin. Selalu dilindungi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya mau tahu, terima kasih sekali lagi. Baik teman-teman semuanya, itulah perbincangan saya dengan Ibu Rani yang ada di sejarah di wawancara ini. Jadi sampai ketemu lagi di toko dengan pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.